Salam kerahiman. Hari ini tanggal 13 Februari. Kita akan baca dari 8:15 dan 8:22. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 8:15. Hari ini Yesus, kasihku, membuat aku memahami betapa besar cintanya kepadaku, meskipun ada kesenjangan yang luar biasa antara kami berdua, Sang Pencipta dan ciptaan. Tetapi dalam arti tertentu, di sana ada suatu kesetaraan. Kasih menimbun jurang kesenjangan itu. Ia sendiri merendahkan diri kepadaku dan membuat aku mampu mempersatukan diriku dengan Dia. Aku membenamkan diriku dalam Dia, seolah-olah diriku sama sekali lebur di dalam Dia. Tetapi di bawah tatapan matanya yang penuh kasih, jiwaku memperoleh tenaga dan kekuatan serta kesadaran bahwa Ia mengasihi dan dikasihi secara istimewa. Jiwaku tahu bahwa Yang Maha Kuasa melindunginya. Doa seperti ini meskipun singkat membawa manfaat yang amat besar bagi jiwa, dan pencerahan yang diberikan kepada jiwa oleh saat singkat dari bentuk doa yang lebih tinggi ini tidak diberikan oleh seluruh jam doa yang biasa. 8:22. Hari ini aku paham bahwa kalau aku tidak dapat memenuhi salah satu hal yang diminta Tuhan dariku, aku tetap akan mendapat pahala seperti kalau aku sudah memenuhi semuanya. Sebab Tuhan memperhatikan niat yang mendorong aku untuk memulainya. Bahkan kalaupun hari ini Ia memanggil aku, pekerjaan itu tidak akan terbengkalai sama sekali, sebab Dia sendiri adalah Tuhan, baik atas pekerjaan maupun atas pekerjanya. Bagianku adalah mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Semua pekerjaanku tidak lebih daripada satu tetes kecil di hadapannya. Kasihlah yang memiliki arti, kekuatan, dan pahala. Ia telah membuka cakrawala yang luas di dalam jiwaku. Kasih menyempurnakan segala kekurangan. Hari ini, Yesus membuat aku memahami betapa besar cintanya kepadaku. Ini satu ungkapan ya, satu sharing, satu hal yang hanya bisa dirasakan oleh Suster Faustina, oleh kita yang dikasihi. Kita nggak bisa juga membayangkan, menjelaskan seberapa besar ya. Tapi inilah ungkapan dari Suster Faustina. Hari ini aku memahami, aku jadi paham, aku jadi tahu betapa besarnya cintanya Tuhan padaku. Walaupun ada kesenjangan besar antara Tuhan pencipta dan aku ciptaan ya. Memang jenjangnya besar sekali ya antara pencipta dan ciptaan. Tapi dalam hal ini Suster Faustina bilang dia juga merasa ada kesetaraan. Setara. Kenapa? Karena ternyata kasih menimbun jurang antara pencipta dan ciptaan. Ada kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita manusia, Dia menjadi setara. Itu yang Suster Faustina mau sharingkan pada kita semua. Dalam arti tertentu ya, di sana ada kesetaraan. Kasih yang menimbun, sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pernikahan ya, suami istri. Pendidikannya beda jauh. Kalau ngomong gak ketemu, si suami udah ngomong sampai kemana, si istri masih gak ngerti. Lama-lama gak ada komunikasi, ngomongnya enggak nyambung, si suami ngobrol sama sekretaris di kantor lebih nyambung, lebih mengerti, lama-lama terjadi makin lama makin renggang. Nah, kalau dasarnya kasih, maka bagaimanapun suami akan tetap bisa menerima keadaan si istri yang mungkin tidak setara pendidikannya. Menyesuaikan diri, dia turun ke bawah, dia menyesuaikan diri, dia mencoba mengikuti cara berpikirnya si istri. Itu salah satu ungkapan dari kasih. Bukannya si istri dibodoh-bodohin. Bodoh, istri saya nggak bisa diajak ngomong, makanya saya ngomong sama sekretaris saya. Jadi jangan salahin saya kalau terjadi suatu jalinan, suatu hubungan yang lain karena saya enak ngomong sama sekretaris saya ya. Nah, inilah yang
biasanya suka dijadikan alasan perpecahan dalam keluarga. Suami istri komunikasinya nggak nyambung. Karena katanya si istri nggak ngerti apa yang diomongin sama suami. Udah dijelasin juga masih nggak ngerti. Mari kita sekarang semuanya dikasih kasih yang dari Tuhan. Dan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan pencipta. Dengan ciptaan aja kan jaraknya jauh sekali. Tapi karena kasihnya pencipta kepada ciptaannya, maka dalam situasi tertentu dia bisa setara. Dia bisa mencoba mengerti, merendahkan diri untuk mengerti si ciptaan tersebut. Yang serba terbatas, yang serba nggak berdaya, yang berdosa, yang banyak kelemahan-kelemahannya. Oleh sebab itu, kita yang kadang-kadang merasa lebih tinggi, belajar rendah hati. Belajar menurunkan derajat dalam tanda kutip supaya kita menjadi setara, supaya kita bisa ada komunikasi yang lebih baik. Itu mengenai relasi ya, suami istri atau orang tua dengan anak atau mertua dengan menantu. Kita yang sudah tahu lebih dahulu, mari kita pakai kasih kita untuk bisa membuat relasi kita dengan orang lain menjadi semakin baik. Ia sendiri merendahkan diri kepadaku. Tuhan merendahkan diri kepadaku. Sedangkan saya kadang-kadang merasa tinggi terhadap orang lain. Meremehkan, merendahkan. Hari ini kita ditegur sama Tuhan melalui Suster Faustina, di mana Allah aja mau merendahkan diri untuk setara dengan manusia. Sehingga membuat aku mampu mempersatukan diriku dengan Dia. Mari kita juga belajar rendah hati. Khususnya untuk berhadapan dengan orang-orang sekitar, orang-orang lingkungan. Di bawah tatapan matanya yang penuh kasih, jiwaku memperoleh tenaga dan kekuatan serta kesadaran bahwa jiwaku mengasihi dan dikasihi secara istimewa. Melalui tatapan ya. Yesus dalam gambaran Tuhan yang Maha Rahim ini, pandangan matanya adalah pandangan mata yang penuh kasih, yang enggak menyalahkan, yang enggak curiga, tapi yang sangat mengasihi. Dan melalui tatapan matanya, jiwaku memperoleh tenaga, memperoleh kekuatan, dan kesadaran bahwa aku dikasihi oleh Tuhan. Itu perlu kita meditasi ya, perlu kita renungkan, coba lihat. Pandang wajah Yesus. Di sana enggak ada kemarahan, enggak ada kekecewaan, tapi yang ada adalah pandangan penuh kasih. Jiwaku tahu bahwa Yang Maha Kuasa melindunginya. Jiwaku. Tuhan melindungi jiwaku. 8:22, aku paham kalau aku tidak dapat memenuhi salah satu hal yang diminta Tuhan. Ini menjadi sharing Suster Faustina pada kita semua. Sering juga ya, kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi kita belum bisa menyelesaikan atau belum mampu. Tapi Suster Faustina katakan, aku tetap dapat pahala. Seperti kalau aku sudah memenuhinya, karena Tuhan memperhatikan niat yang mendorong aku untuk memulainya. Contoh yang paling gampang dalam hidup kita sehari-hari, mengampuni. Ada sebagian orang mudah mengampuni. Ya sudahlah, maklumin aja, ampuni aja, selesai. Tapi ada juga orang yang sangat susah mengampuni. Apalagi kalau yang bersalah itu adalah orang dekat, pasangan hidup, saudara, atau ya pokoknya yang relasinya tadinya dekat sekali, tapi dia disakiti dan dia sangat sulit mengampuni. Tapi di sini dikatakan memang belum bisa melaksanakan, tapi punya niat. Tuhan, saya mau mengampuni dia, tapi saya belum bisa. Tuhan, saya punya niat, ingin, ada keinginan, ada niat, ya. Ini mendorong niat yang mendorong aku untuk memulainya. Ini pun Suster Faustina katakan tetap dapat pahala, dapat nilai positif. Punya niat ya, niat yang sungguh-sungguh. Saya nggak bisa mengampuni, tapi saya punya niat Tuhan. Saya punya niat untuk mengampuni dan saya mau memulainya.
Ya, bukan cuma punya niat udah selesai, tapi niat untuk memulai mengampuni. Stepnya salah satunya adalah coba melihat sisi positif dari orang itu. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tuhan menciptakan manusia berharga, nggak mungkin nggak ada sisi positifnya. Nah, niat mengampuni itu kita perlu mulai dengan cara, salah satunya adalah coba melihat sisi positifnya. Pasti ada. Dengan sisi positifnya dari sana, jadi kita jangan lihat yang negatif, yang jahat, tapi lihat yang positifnya. Perlahan itu seperti satu titik yang lama-lama makin terang, dan kita akan bisa melihat bahwa orang ini juga patut diampuni. Bagianku adalah mengasihinya dengan sepenuh hati semua pekerjaanku. Suster Faustina katakan, bagianku adalah mengasihi pekerjaanku dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau tadi contohnya mau mengampuni seseorang, kita pun melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan asal ya, tapi dengan sungguh-sungguh. Tidak lebih dari satu tetes kecil di hadapannya. Apa yang kita mau lakukan itu memang nggak ada artinya, nggak ada sesuatu yang wah yang besar ya. Nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi dengan dasar kasih, pekerjaan kita yang kita lakukan dengan dasar kasih, maka akan punya arti, akan punya kekuatan, dan akan dapat pahala. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kasih menyempurnakan segala kekurangan. Sama ya, jadi kita balik tadi, kalau misalnya contoh seorang istri susah mengampuni suaminya karena suaminya banyak melakukan kesalahan. Salah satu caranya dengan niat mau mengampuni, langkah mulainya adalah coba lihat sisi positifnya. Itu salah satu cara. Nah, cara yang lain, kasih itu menyempurnakan kekurangan. Jadi si istri ini harus bisa merefleksi lagi ke dirinya sendiri. Apakah saya betul-betul mengasihi suami saya? Jangan lihat salah benarnya dulu ya. Saya benar-benar mengasihi dia enggak? Tuhan katakan, ini suamimu. Ini adalah ayah dari anak-anakmu. Dialah yang menjadi kepala keluarga. Dialah yang kuberikan kepadamu. Dialah yang membentuk, menjadikan engkau seorang ibu, seorang istri, seorang oma yang punya anak, mantu, cucu. Pasti ada sesuatunya. Nah, dengan melihat kebaikannya, jangan melihat kekurangannya, melihat kebaikannya, rasa kasih yang barangkali tadinya sudah mati mulai timbul lagi. Ingat lagi masa lalu. Nah, kalau sudah mulai kasihnya hidup lagi, bernyala-nyala, maka kasih ini bisa menutupi kekurangannya si suami. Nah, di sanalah bisa mengampuni. Karena memang setiap manusia bersalah, nggak mungkin ada yang betul-betul tidak salah. Begitupun si istri, pasti dia ada salah juga. Cuma seringnya kenapa orang susah mengampuni orang lain? Karena dia nggak melihat bahwa saya berdosa. Dia cuma melihat bahwa orang lain berdosa. Nah, kalau dia rendah hati, dia punya kasih, dia bisa memaklumi si suami yang berdosa. Dia juga melihat, saya ini siapa? Saya ini bukan hakim. Hakim itu haknya Tuhan. Saya juga berdosa. Kalau kita bisa merefleksi hidup kita, kita tidak hanya menghakimi, tidak hanya menilai, tapi melihat juga kehidupan kita sendiri, maka itu juga salah satu cara untuk kita bisa lebih mudah mengampuni orang lain. Contoh, dalam masa pandemi sekarang ya. Contoh aja, nggak bisa potong rambut kan? Ya, sebagian orang ada yang pergi potong rambut ya, tapi suami saya nggak mau. Dia bilang, selama masa pandemi, dia akan keluar rumah hanya untuk hal-hal yang perlu. Kalau nggak perlu, dia nggak keluar rumah. Nah, contohnya, potong rambut. Selama berbulan-bulan ini kan makin lama rambutnya makin panjang. Jadi, saya bilang, oke, sini saya yang potongin rambutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya bukan tukang potong rambut dan saya nggak pernah sekolah potong rambut. Tapi pemikiran saya adalah, ya potong aja. Dari yang panjang menjadi pendek. Seandainya salah potong pun, pertama saya nggak sengaja bikin salah potong. Kedua, seandainya salah potong pun kan nanti panjang lagi. Itu pikiran sederhana saya ya.
Nah, saya tawarin suami saya, ya dia mau dipotong rambutnya ya, dipotong. Udah saya potong. Ternyata dia merasa surprise sendiri karena ternyata saya bisa melakukannya dengan baik ya. Walaupun memang tidak sesempurna seperti di tukang potong rambut. Tapi di sana dia bilang, oke. Suami saya bilang, ini oke lah. Karena bukan dipotong oleh yang profesional, potongan rambut dia masih oke, dia katakan gitu ya. Dia bisa terima, dia sukacita karena dia juga merasa bahwa dia dilayani. Dia diperhatikan, dia dilayani oleh saya ya, sehingga rambutnya pendek, dia menjadi lebih fresh lagi rasanya, dan yang terpenting dia nggak perlu ketemu sama orang banyak dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Dia tahu saya melakukan itu pun sudah optimal karena memang bisanya segitu ya. Tapi dia punya kasih yang besar kepada saya. Kekurangannya itu dia bisa tutupi. Oke, nggak apa-apa, salah juga. Nanti toh rambutnya panjang lagi. Nanti toh masih bisa diatur lagi. Jadi kalau punya kasih, maka dia bisa menyempurnakan kekurangan yang ada. Dia bisa memaklumi karena memang cuma bisanya segitu, dan melihat bukan yang tersurat, bukan yang muka saya di kaca, tapi melihat yang tersirat bahwa si istri dengan kemampuannya yang terbatas mau membantu, mau melayani sehingga semuanya jadi happy. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, mari kita minta kasih dari Tuhan, karena dengan modal kasih kita akan lebih mudah untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Menerima kesalahan orang lain, bahkan kita lebih mampu lagi untuk bisa mengampuni yang bersalah kepada kita. Kita tutup ya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.